don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Tim bola voli Incheon Haeunkook Live Pink Speeders secara resmi menyampaikan permohonan maaf terhadap klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Permohonan maaf tersebut diutarakan setelah kejadian tidak menyenangkan yang diterima oleh pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin. Dalam hal ini, asisten pelatih Pink Speeders yakni Daniel Turino yang melakukan tindakan kurang sopan terhadap nahoda dari Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu. Insiden yang bisa dianggap kurang terpuji tersebut terjadi saat Red Sparks bertandang ke markas Pink Speeders dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea, Selasa, 17 Desember 2024. Daniel Turino tampak melintasi ke area para pemain Red Sparks sambil melakukan umpatan kepada Ko Hae-jin. Sehari setelah kejadian tersebut, asisten pelatih asal Italia itu dikabarkan sempat meminta maaf secara langsung kepada pelatih Ko Hae-jin melalui sambungan via telepon. Dia juga segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf terhadap klub Red Sparks. Meski begitu, Pink Speeders selaku yang bertanggung jawab akhirnya menyampaikan permohonan maaf resmi kepada pemain, staf pelatih, dan penggemar Red Sparks. Di sisi lain, pelatih Ko Hae-jin menekankan skuad Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk terus mempertahankan kekompakan dari membangun komunikasi yang terus diperbaiki selama sisa Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tren menanjak Red Sparks semakin tak terelakkan semenjak memasuki akhir putaran kedua pada Liga Voli Korea musim ini. Megawati Hangestri dan kawan-kawan telah meraih 6 kemenangan beruntun sepanjang 6 laga terakhir. Bahkan mereka terhitung masih tak terkalahkan selama main di putaran 3. Dua tim besar sekaligus penghuni peringkat 1 dan 2 klasemen, Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai Hillstate, juga sudah dilibas. Tetapi kemenangan atas Pink Speeders jauh yang lebih membuat nama Red Sparks makin ngeri karena mereka jadi tim pertama yang menghancurkan rekor tak terkalahkan Kim Yeon-kong Chess selama 14 laga beruntun. Tak cuma itu, permainan skuad berjuluk Red Force juga semakin membaik, terutama dari segi defense dan receive mereka yang biasanya kurang. Mega dan Vanja Bukilit membangun duet ganas di lini serang Red Sparks. Para pemain lain termasuk Roh Kye-jeon Dabin pun turut sukses melancarkan debutnya berkat kekompakan tim. Ko Hae-jin selaku pelatih, menekankan pentingnya komunikasi bagi anak didiknya. Itu adalah aspek yang selama ini dia tekankan dan berusaha untuk terus dijalankan. Apalagi ketika situasi tim jadi krusial karena taktik tak berjalan sesuai rencana atau sejenisnya. Komunikasi dengan pemain penting dalam proses pengambilan keputusan, kata Ko Hae-jin. Saya akan selalu memberikan bantuan agar para pemain dapat menjalankan apa yang telah mereka persiapkan dengan baik, tambahnya. Selain aspek itu, satu hal yang menurut pelatih berusia 44 tahun itu krusial, adalah keputusan dia sejak masa-masa transfer pemain. Sementara itu, ada 3 pemain yang sempat berstatus agen bebas dan bisa saja meninggalkan Red Sparks. Mereka adalah Nohran, Park Eun-jin, dan Park Hye-min. Setelah Lee So-young selaku kapten Red Sparks sebelumnya juga bebas dan memutuskan pindah ke Hwaseong IBK Altos, Ko Hae-jin gerak cepat mengamankan 3 nama itu. Dan benar saja, kontribusi mereka masih sangat dibutuhkan Red Sparks, terutama Nohran dan Park Eun-jin. Peran-peran seperti inilah yang menurut Ko Hae-jin menjadi pembelajaran baru baginya sebagai sosok juru taktik sebuah tim. Bukan hanya mengandalkan rencana taktik, tapi juga bisa merangkul semua pemain. Pelatih berada dalam posisi untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab, ujar pelatih Ko. Jadi, ini jauh lebih sulit dibandingkan ketika saya masih menjadi pemain dan pelatih, tandasnya. Tugas Ko Hae-jin dalam waktu dekat akan kembali ditantang duel tak mudah. Terutama karena mereka belum ketemu lagi dengan Gwangju Aisa Vingsban, tim terakhir yang mengalahkan Red Sparks di putaran 2. Liang Taek mengatakan jika pengganti Wailer kemungkinan baru akan tiba pada putaran keempat. Namun untuk siapa sosoknya, Liang Taek belum mau berbicara banyak. Sepertinya kami akan segera membuat pengumuman. Dia akan bergabung paling lambat mulai putaran keempat, kata Liang Taek. Karena dengan hilangnya Wailer, penampilan kami menurun drastis. Kami tidak bisa begitu saja menyesali pemain yang cedera.
Kami akan mencari jalannya. Memang benar ini adalah situasi yang sulit, namun kami akan terus mencarinya sambil memikirkannya bersama dengan tim, tambahnya. Adapun saat ini, Liga Voli Korea masih akan merampungkan putaran ketiga. Sementara untuk putaran keempat baru akan bergulir pada Januari 2025 mendatang. Klasemen Liga Voli Korea Putri 2024-2025. 1. Pink Speeders. 2. Hyundai Hillstate. 3. Red Sparks. 4. IBK Altos. 5. iPeppers. 6. Hipass. 7. GS Chalters. Di sisi lain, Kim Jong-min selaku pelatih Expressway Hipass nampaknya memiliki penyesalan terbesar karena melepas rekan duet Megawati Hangestri yakni Vanja Bukilic yang kini gabung Red Sparks. Sebagaimana diketahui Red Sparks memiliki dua pemain asing yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang mampu gemilang di awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 ini. Megawati Hangestri memperpanjang kontraknya alias menjalani tahun keduanya bersama Red Sparks pada musim ini. Sedangkan Vanja Bukilic baru debut bersama skuad asuhan Ko Hae-jin, karena sebelumnya ia bergabung dengan Expressway Hipass dan kini menggantikan posisi Giovanna Milana. Namun siapa sangka di balik bergabungnya Bukilic bersama Red Sparks terdapat cerita di balik perekrutannya ke tim yang dibela oleh Megatron. Expressway Hipass saat itu sedang mempertimbangkan untuk memperbaharui kontrak Vanja Bukilic karena kemampuan mencetak poin di atas rata-rata. Namun tingkat keberhasilannya agak kurang apik. Kemudian saat kemampuannya kurang memuaskan saat uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab pada Mei 2024 lalu. Meski demikian, Kim Jong-min selaku sang pelatih tetap ingin mempertahankan Bukilic, namun mendapatkan pertentangan dari petinggi klub. Sehingga Hipass kemudian merekrut pemain asing baru yakni Merlin Nikolova yang bergabung dengan timnas Bulgaria di VNL. Alhasil kontrak Bukilic tak diperpanjang dan membuat raksasa Serbia itu kembali masuk draft tryout dan kemudian dipilih oleh Ko Hae-jin. Ko Hae-jin tak hanya membawa Bukilic bergabung bersama Red Sparks, namun juga menemukan bakat lain yang dimiliki oleh sang pemain asing barunya, yakni Vanja Bukilic yang semula merupakan oposite murni digeser menjadi seorang outside hitter, di mana dirinya mampu melakukannya dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi sebuah penyesalan terbesar pelatih Hipass karena pihaknya tak bisa mempertahankan Bukilic, yang kini gacor bersama Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sementara itu, bintang Red Sparks, Megawati Hangestri, bakal mempunyai rival baru dalam petualangannya di Liga Voli Korea Putri 2024-2025, rival baru Megawati datang dari GS Chalters. GS Chalters saat ini tengah mengalami krisis, bersamaan dengan cedera yang dialami dua pemain asingnya yakni Giselle Silva dan Stefanie Weiler. Silva dan Weiler mengalami cedera saat GS Chalters melawan Pink Speeders di putaran kedua lalu. Silva mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri. Sementara Weiler mengalami cedera tendon Achilles kanan yang robek. Imbasnya, Silva absen dalam beberapa pertandingan dan baru bisa comeback saat GS Chalters menjamu Hipass, Rabu, 11 Desember 2024. Sedangkan Weiler masih absen, ia baru saja menjalani operasi kemarin, Minggu, 22 Desember 2024. Absennya Silva dan Weiler berdampak negatif. GS Chalters saat ini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 6 poin. Dalam 16 pertandingan yang telah mereka lakoni, GS Chalters baru bisa meraih 1 kemenangan. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek, pun langsung bergerak cepat. Dikutip dari Sports Chosun, GS Chalters berencana mendatangkan pemain baru menggantikan Weiler yang akan mengisi kuota Asia. Jadwal Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Kim Yeon-kong dan skuad Pink Speeders mencoba bangkit setelah dihajar oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui terdapat 2 pertandingan seru di lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 24 Desember 2024. Salah satunya ialah pertandingan seru antara dua tim putri yakni Expressway Hipass versus Pink Speeders yang dipastikan berlangsung seru. Expressway Hipass selaku tuan rumah ingin kembali melanjutkan catatan positif mereka setelah meraih kemenangan. Hipass diketahui saat ini masih berada di peringkat ke-6 dengan mengemas 12 poin usai meraih 4 kemenangan dan 12 kekalahan.
Pink Speeders tentu mengusung misi wajib menang demi bisa kembali mencatatkan tren positif. Sebelumnya Kim Yeon-keung dan kawan-kawan memiliki rekor apik yakni tak pernah kalah dalam 14 pertandingan secara beruntun. Namun rekor tersebut ternodai setelah Pink Speeders kalah dari Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks di putaran ketiga. Tak sampai di situ, Pink Speeders kemudian kembali menelan kekalahan dari Hyundai Hillstate, yang membuat mereka sudah 2 kali kalah secara beruntun. Meski demikian, tim yang diperkuat oleh idola Megawati Hangestri itu masih ada di puncak dengan 40 poin, hanya selisih 3 angka dari Highpass. Maka akan menarik untuk menyaksikan apakah Pink Speeders mampu kembali bangkit usai kalah dari Megawati Hangestri dan Laetitia Momabasoko dan kawan-kawan. Di sisi lain, Megawati Hangestri kini tengah full senyum karena skuad Red Sparks termasuk para pemain maupun staf mendapatkan hadiah Natal dari penggemar Indonesia. Red Sparks tengah dihujani kabar baik setelah meraih 6 kemenangan beruntun baru-baru ini di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Bahkan kebahagiaan tersebut tak hanya sekadar sampai di situ, karena skuad Red Sparks mendapatkan hadiah istimewa dari komunitas penggemar dari Indonesia. Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan pemain maupun staf Red Sparks, di mana mereka mengunggah foto yang sama. Yakni mengunggah foto yang menunjukkan botol minum bertuliskan nama dan nomor punggung masing-masing pemain. Kemudian ada aksesoris berupa gantungan kunci maupun benda-benda hiasan kecil yang menggemaskan lainnya. Menurut pantauan dari sejumlah akun fans Red Sparks, hadiah yang diterima oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan berasal dari komunitas penggemar Red Force asal Indonesia. Komunitas ini mengumpulkan donasi sebesar 50 juta rupiah dalam 1 bulan dan digunakan untuk hadiah kepada pemain dan staf. Para penggemar membelikan 31 tumbler atau botol minum yang dicustom untuk seluruh pemain, pelatih, staf dan mantan pemain yakni Han Song-yi. Sontak inisiatif ini pun mendapat beragam reaksi dari netizen Indonesia, yang turut berterima kasih karena sudah mau memberikan hadiah kepada idola mereka. Sementara itu, kompetisi Liga Voli Korea atau V-League Putri berlanjut minggu ini. Sesuai jadwal pertandingan, pekan ini menyajikan 6 match. Dimulai hari ini yakni Expressway Highpass versus Pink Speeders. Sementara, Red Sparks dijadwalkan main lagi pada Kamis 26 Desember 2024 lusa melawan tuan rumah Ipepers. Laga hari ini antara Highpass versus Pink Speeders sangat krusial bagi Kim Yeon-keung dan kawan-kawan. Pasalnya, jika mereka kalah, posisi pemuncak klasemen terancam digusur Hyundai Hillstate yang besok hanya menghadapi tim juru kunci GS Chalters. Pink Speeders sendiri sedang dalam kondisi sulit akibat cederanya Tutku Burcu. Absennya pemain asal Turki itu membuat keseimbangan permainan berkurang signifikan. Akibatnya, KCS menelan 2 kekalahan beruntun setelah sebelumnya mencatat rekor 14 streak kemenangan. Pink Speeders juga tengah dalam sorotan akibat ulah tak terpuji asisten pelatih Daniel Turino saat menghadapi Red Sparks. Alhasil, Turino terancam mendapat sanksi dan denda dari Kovo. Sebagaimana diketahui Megawati Hangestri merupakan atlet pertama yang mengenakan hijab dalam sejarah olahraga Korea Selatan. Meski terlihat berbeda, Mega tetap teguh dalam mengamalkan ajaran Islam selama berkarier di Korea. Hal tersebut justru mendapatkan banyak respon positif dari fans hingga rekan-rekannya di tim. Tidak sedikit dari para penggemar hingga rekan-rekannya yang justru penasaran dengan hijab yang selalu dikenakan Megawati Hangestri. Apalagi dengan sikap ramah Megawati Hangestri maka bukan hal yang sulit untuk memperkenalkan kewajibannya itu sebagai seorang muslim. Momen Megawati Hangestri mengenakan hijab pada Yeum Hyeseon dan An Yerim salah satu momen yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Megawati Hangestri mengajari Yeum Hyeseon cara memakai hijab pada musim lalu. Di sisi lain, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih menyisakan 2 laga pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sedang dalam tren positif dengan mencetak 6 kemenangan beruntun yang membuat mereka masih bertahan di posisi ketiga klasemen. Namun, posisi tim berjulukan Red Force tersebut tengah diusik. Pasalnya, Hwaseong IBK Altos yang kini menempati peringkat keempat hanya berjarak 1 poin saja dari Red Sparks. IBK Altos sukses meraup 3 poin penuh saat melakoni laga tandang melawan Gwangju Ipepers Safingsban pada Minggu, 22 Desember 2024.
Mereka memetik kemenangan dengan skor 3-1, 26-24, 25-22, 20-25, 25-23, pada laga yang digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan.